Nabi Ibrahim itu dapat gelar Khalilullah, artinya kekasih Allah. Lantaran apa sih? Dia tuh lantaran kalau makan kagak mau sendiri. Kalau makan maunya ngajak orang. Tuh. Itu. Mama Rafa nih masak, ya, sumpah kagak mau makan sendiri. Maunya keluar bawa rantang nyari orang. Ya, ketemu nenek Abil, makan bareng. Gitu Nabi Ibrahim itu. Ya. Masak, makan bareng. Enggak pernah mau makan kalau enggak ada temannya. Artinya maunya makannya berjamaah. Itu makanya beliau mendapat gelar Khalilullah. Nah, di sini juga berbicara tentang yang namanya adab. Ini sebelum masuk ke pembahasan hadis ini. Ada adab yang muda terhadap yang tua. Ada adab yang lebih tua terhadap yang lebih muda. Bagaimana berprasangka atau adab yang muda terhadap yang lebih tua? Baginda Rasul ngajar itu. Kita yang merasa umurnya lebih muda memandang orang yang lebih tua, maka kita harus memiliki prasangka dia mah umurnya lebih banyak, ibadahnya lebih banyak. Itu. Orang itu lebih tua daripada saya, maka saya harus punya prasangka pasti dia ibadahnya lebih banyak daripada saya, karena hidupnya udah lebih banyak. Nah, saya mah baru bentaran. Gitu. Yang orang mah udah puluhan tahun, udah 70-an tahun, udah 60-an tahun. Sholatnya udah lebih banyak daripada saya, puasanya lebih banyak daripada saya, sedekahnya lebih banyak daripada saya. Nanti muncul sikap tawadu namanya. Ya, kita akan rendah hati terhadap orang yang lebih tua. Terus adab yang lebih tua terhadap yang lebih muda bagaimana? Kita tanamkan mindset yang lebih muda dosanya lebih sedikit daripada yang lebih tua. Gua mah hidup udah 70-an tahun, gua mah hidup udah 80-an tahun, 60-an tahun, pasti dosa gua lebih banyak daripada itu orang. Kita ketemu orang yang lebih muda, yang umurnya baru 20-an, 30-an, itu yang kita pasang prasangka di hati kita, di pikiran kita. Ya. Nanti efeknya apa? Efeknya kita juga kagak sombong. Karena kita melihat dia mah dosanya pasti lebih sedikit daripada saya. Saya hidup jauh lebih lama, kemungkinan besar saya lebih banyak berbuat dosa. Tuh, adab yang tua terhadap yang lebih muda. Gitu. Nah, di sini jelaskan nih, Auhallahu ta'ala ila Ibrahim. Allah berfirman, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim. Ya Khalili, hasin khulqaka. Hai kekasihku, hasin khulqaka, perbaguslah akhlakmu. Nabi Ibrahim, Nabi disuruh perbagus akhlak. Baik kita ya. Nabi disuruh perbagus akhlak. Ya Khalili hasin khuluqaka. Wahai kekasihku, perbaguslah akhlakmu. Walau ma'al kuffari, sekalipun terhadap orang kafir. Yang namanya akhlak bukan cuman yang muda terhadap yang tua, yang tua terhadap yang muda, lintas agama pun harus punya akhlak. Karena dengan lantaran akhlak banyak orang-orang dari non-Islam masuk Islam lantaran akhlak. Ya. Kalau orang Islam masuk Kristen, masuk yang lain-lain, itu biasa lantaran ekonomi. Iya.
Kalau orang dari muslim nih murtad, biasanya lantaran ekonomi, imannya lemah, dikasih duit, ayo lu pindah agama, ntar lu disubsidi terus tiap bulan. Ingin gak? Ada. Kan dulu kan di daerah sana kan dekat daerah rumah saya tuh ada pemurtadan di situ. Begitu modusnya. Disokong. Ya setiap bulan dikirim sembako, kirimin duit. Padahal mantar di bulan-bulan tertentu berhenti udah. Yang penting udah masuk itu dulu, Kristen dulu. Itu namanya pemurtadan. Nah ini baginda. Nabi Ibrahim dia disuruh perbagus akhlak walaupun ya sekalipun terhadap orang kafir. Lah apalagi kita. Tetangga kita orang muslim, kiri kanan orang muslim, belakang orang muslim, apalagi gitu ya. Terhadap orang kafir aja kita mesti punya akhlak yang baik ya. Ini ditegur nih ceritanya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim seperti yang tadi saya sampaikan di awal, dia mau makan cuman kalau ada barengannya, ada temennya, ada jamaahnya, nggak mau makan sendiri. Nah suatu ketika dia punya makanan nih, ya perutnya udah lapar gitu kan, makan. Cuman dia bawa makanan itu, ketemu orang kafir yang gak mau. Di jalan lagi, ketemunya orang kafir lagi. Ini orang muslim pada kemana sih? Diajakin makan nggak ketemu. Di jalan lagi, tuh nggak ketemu sampai akhir ditegur sama Allah. Gitu. Hai Ibrahim, aku aja nih, ini bahasa kita nih, gua aja ngasih rezeki ke semua makhluk tanpa pilih kasih. Mau Islam, mau Kristen, mau apa kayak dikasih rezeki. Lalu kenapa pilih-pilih? Lu cuma lantaran pengen makan doang, kenapa mau pilih-pilih? Ya, begitu. Itu Nabi Ibrahim ditegur. Ini keterkaitan dengan hadis ini. Nabi Ibrahim ditegur lantaran pengen makan, pilih-pilih. Akhirnya apa? Istighfar, dia balik ke tempat yang tadi dilewatin, ketemu orang kafir, ngajakin makan. Akhirnya makan bareng sama orang kafir. Lantaran itu orang kafirnya masuk Islam, agama Ibrahim. Lantaran akhlak orang jadi masuk Islam, diajak makan bareng Nabi Ibrahim. Jadi tegur tuh Nabi Ibrahim, kagak mau makan bareng sama orang kafir. Nah ini tetangga kita orang Islam, tetangga kita orang Islam, orang kafir, udah nggak usah pilih-pilih. Ini kan depan rumah kan non Islam ibu, non Islam. Tapi Umi kalau lagi masak Lebaran ya, kita ngirimin opor, bikin tupat ngirimin tupat, bikin besok ngirimin besok. Gitu. Ya, alhamdulillah, akur aja, rukun aja. Dan dia juga baik-baik aja gitu. Kita kirimin makanan, dia balas ngirimin sirup. Gitu. Kita kirimin makanan, dia balas ngirimin biskuit. Dan gitu. Iya. Saya mah tradisi di daerah saya sana emang gitu, kalau emang repot dah. Kalau Lebaran tuh repot ya. Cuman emang resep gitu. Itu sesama tetangga ngirim-ngirimin. Kita pernah ya, ceritanya baru nikah ya, Bu. Punya bayi. Hah? Punya bayi juga ya. Udah punya bayi ya? Karima ya? Lampirannya puasa. Karima. Iya, ada bayi. Karima. Kita baru ngerasain misah dari orang tua ceritanya. Ngontrak di sana tuh, Cikunir. Beda RT sama orang tua saya mah agak jauh lah. Cuman di RT situ banyak sepupu-sepupunya ayah saya. Banyak tuh, banyak banget. Kita masak nih. Masak udah hari besoknya mau Lebaran, hari apa namanya? Iya, takbiran. Masak itu. Umi masak ayam opor ayam. Beli ayam 2 ekor ceritanya. Hah? 2/3. Lupa dah, 2/3 tahu dah. Lama banget. Iya, bikin tupat ya Allah.
kagak pernah masak besar dia, nah anak bontot. Baju puasnya doang. Iya. Ujuk-ujuk pas misah kita ini keluarga Abi mulu banyak banget nih. Udah akhirnya kita coba ngikutin budayanya orang sono gitu kan, tradisinya orang sono. Udah tepat kita bikinin beberapa ini kan, kita bagi-bagiin. Bisa ceker doang ya. Ceker doang. Sampai yang tersisa di kulit itu cuma ceker sama kepala ayam doang, Bu. Itu dagingnya habis kita bagi-bagiin ke tetangga. Emang kebanyakan juga saudara. Itu habis. Dua doang kita bayi belum lagi Iya. makan. Lah nih, ini kayaknya masakan kamu laris manis ini. Iya. Gitu, kita bagi-bagiin tuh. Emang kayak gitu kita resep. Biar kata capek tapi resep. Berkah gitu. Akhirnya kita belanja sama ayam, tapi yang kita makan daging. Ada yang ngebalesin lagi, ada yang ngirimin uli, ada yang ngirimin bandeng. Ya. Iya, jadi nggak makan masakan sendiri. Iya, akhirnya kita malah nggak makan masakan sendiri, makan masakan orang. Iya. Nah gitu loh. Emang kan sebetulnya itu berkaitan lagi gitu. Nikmat banget, Hadis baginda Rasul kan tahadu tahabu ya. Saling bertukar, saling memberi hadiah kalian, maka kalian akan saling menyayangi. Gitu. Walaupun dari sekedar makanan. Nah ini dipraktekin sama Nabi Ibrahim nih. Walaupun Nabi Ibrahim pernah dapat teguran dari Allah. Ya. Jangan pilih-pilih lu. Gua aja ngasih rezeki kagak milih-milih. Lu gua kasih, tetangga lu gua kasih. Gitu. Bahasa kitanya. Lalu sekarang mau makan pilih-pilih tetangga. Gua mau makan sama tetangga yang ono aja, yang ono gak mau. Jangan. Itu Nabi Ibrahim tegur sama Allah. Lah apalagi kita, Nabi bukan, wali bukan. Iya. Ada tetangga yang bagaimana kirimin Bu ya. Kalau emang kita lagi bagi-bagi makanan gitu kan, jangan cuma Jumat berkah doang. Tapi itu gitu bagus ya Jumat berkah ya. Gampang Bu, kita nih seumpama kagak diresepin orang, seumpama nih kayaknya si tetangga yang ono kagak resep sama kita, udah kita kirimin makanan dia balik. Lebih baik. Bener, bener dah. Coba kirimin makanan. Ibu masak ikan bandeng kirimin. Iya, masak ayam kirimin. Kirim terus. Lama-lama baik. Kan enak kita sama tetangga pada baik. Gitu. Ya, nah ini Nabi Ibrahim ditegur lantaran mau makannya cuma sama orang Muslim doang. Apalagi kita tetangga kita sama orang Muslim, lah kita seumpama gitu kagak mau makan bareng sama dia, ya bukan ditegur lagi kita nanti. Dijumpal itu kan. Ya, kan kita tarik nih cerita Nabi Ibrahim, kita analogikan ke diri kita. Ya, dulu Nabi Ibrahim kayak gitu. Nah sekarang kita praktekin. Kalau kita makan, ajak tetangga. Kalau lagi masaknya banyak, kalau lagi masak dikit mah baru-baru bagi tetangga. Tapi ini anak saya belum makan. Boleh beli lah. Saya kira ini boleh beli. Masak seminggu sekali ya. Saya alhamdulillah saya bertetangga mamanya Rahma ini alhamdulillah. Suaminya hobi mancing. Kagak doyan ikan. Saya hobi makan ikan, nggak hobi mancing. Jadi kalau dia lakinya mancing dapat ikan diopernya kemari. Wah ini namanya simbiosis mutualisme. Tetangga yang mancing kami yang mancing. Iya, dia bahagianya mancingnya Bu. Happy. Iya, kalau saya bahagia makan ikannya. Kan dia bermancing. Iya, itu malah tangga kayak gitu. Iya, kagak doyan ikan lah. Mancing bakal apaan? Bakal happy doang berarti kan? Hobi doang. Iya. Sama saya kayak hobi makannya doang. Ya, mudah-mudahan ini hadis bisa kita ambil manfaatnya, kita analogikan ke diri kita apa yang dialami Nabi Ibrahim sehingga dia mendapatkan gelar Khalilullah, kekasihnya Allah ya. Lantaran sering makan bareng sama orang-orang, ya mudah-mudahan kita juga nih Allah kasih rezeki yang banyak biar kita bisa ngasih ya makan bareng sama teman-teman semua. Makanya saya tuh pengen tuh
di ta'lim itu ada makan gitu sebulan sekali mah. Resep kan saya makan bareng. Ayah saya termasuk orang yang paling resep makan bareng, Bu. Dia tuh kalau hari Jumat itu biasanya ibu saya nih masaknya rada banyak kan. Jadi pulang sholat Jumat nih teman-teman ustadznya ntar rumah ya makannya gitu. Jadi tuh orang-orang tuh ustadz yang temen-temen dia tuh nyampe rumah cuma naro sorban doang dah langsung cus lagi makan di rumah saya. Jadi tuh saya lihat ya Allah enak banget nih ngeliatin orang udah tuh ada tua-tua kumpul kongkok bareng makan bareng resep buat saya niatnya. Iya, sayangnya aja saya sini belum punya teman ini. Teman saya cuma dia doang beratu. Iya. Emang gak kemana-mana. Emang saya nggak kemana-mana. Malah sibukannya di luar. Ya kalau ayah saya mau di sana dulu lagi masih hidup. Gak ada kemana-mana. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.